Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaria Susanti. Saya guru di SMP Negeri 25 Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, bidang studi bimbingan dan konseling. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil video rekaman ujian komprehensif saya pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Semoga Bapak Ibu guru yang sedang PPG dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nah, oke. Mbak Novaria Iya, mengajar Pak. di mana, Mbak? Di SMP 25 Koto Timur, Pak. SMP 1, Pak. Oh, kok masih muda banget itu, mengajar berapa tahun ini? Tahun 2015 mulai honornya, Pak. Oh, 2015, jadi sudah kurang lebih 7 tahunan ya? Iya, Pak. Koto Timur. Oke. Di SMP negeri ya? Iya, SMP negeri, Pak. Oke. Di tempat Mbak Novaria itu sudah ada program BK-nya? Sudah, Pak. Oke. Anda pernah terlibat dalam penyusunan program tersebut? Pernah, Pak. Karena guru BK-nya sebenarnya dari awal saya membuka, Pak. Oh gitu. Dasar dalam pembuatan program itu apa? Proses pembuatannya berdasarkan asesmen, Pak. Apa? Berdasarkan Asesmen. asesmen, ya. Asesmen yang digunakan apa? Saya menggunakan AUM, Pak. AUM umum. Oh, oke. Menggunakan AUM, oke. Iya, Pak. Komponen-komponen yang disusun atau komponen program BK yang disusun itu meliputi apa saja, Mbak? Komponen dalam BK, Pak. Dalam RPL. Iya. Dalam program tahunan itu. Dalam program tahunan itu ada visi misinya yang dikembangkan dari sekolah dulu, kemudian visi BK, kemudian program tahunan, lanjut program semesteran, program bulanan, dan program mingguan. Sampai nanti program dan evaluasinya. Oke. Kalau dalam program BK, ya, komponen program BK kan ada 4. Ya. Apa saja, Mbak, yang bisa Anda pahami? Komponen dalam BK itu terdiri dari 4 layanan dasar itu, Pak. Satu layanan dasar, kedua layanan perencanaan berindividual, yang ketiga layanan responsif, yang keempat menggunakan dukungan sistem. Oke. Kalau bidang layanannya ada berapa? Bidang layanan ada 4, bidang pribadi, belajar, karir, dan sosial. Ya, pintar, sudah pintar. Kalau jenis layanannya? Jenis layanan ada 10, layanan orientasi, ORIN, layanan informasi, layanan PP, penempatan dan penyaluran, layanan PKO, layanan pemasaran konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individu, konsultasi, mediasi, advokasi. Ya, muridnya Pak Prayitno ya. Mbak Prayit. Hanya menggunakan buku Prayit aja. Oke, jadi tambah dukungan sistem itu pelayanan pendukungan ya, terkenal dengan pola 17 plus ya, jenis layanan itu dikenal dengan pola 17 plus. Oke.
Untuk RPL klasikal ini mengambil tema apa, Mbak? Topiknya itu adalah Topiknya motivasi belajar, Pak. Motivasi belajar. Ya, pentingnya motivasi belajar. Oke, coba jelaskan untuk memunculkan topik itu prosesnya bagaimana? Untuk memunculkannya itu berdasarkan analisis masalah, Pak. Setelah analisis masalah diidentifikasi, nah kemudian muncul topiknya. Dari masalah tersebut pentingnya motivasi belajar di SMP tersebut di sekolah saya, Pak. Apa memang motivasi belajarnya kurang? Iya, Pak, karena siswa kami satu kelas itu cuma 2 orang. Hah? Iya. Waduh. Bayarnya modal ya. Iya, kelas satunya baru ada 5 orang, kelas 2-nya 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, tambah lagi kelas 3. Jadi jumlahnya semuanya 12 orang. Sepi lah ya. Diajak bermain. Anu aja. Sore-sore ke rumah itu. Itu memang benar, Pak. Saya kemarin pernah itu di Kalimantan Daya itu loh. Saya tanya ada kepala sekolah, Pak muridnya berapa? 30. Saya kira itu untuk satu kelas, ternyata seluruhnya. Waduh. Bayari piye kuwi? Aduh, malah enak Mbak itu. Oke, jadi ada. Kemudian materi yang mau disampaikan apa saja? Materinya itu pokok materi. Pengertian motivasi belajar. Yang kedua, jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, baru trik menumbuhkan motivasi belajar. Oke. Nah, untuk menyampaikan materi itu metode yang digunakan apa? Metode yang digunakan itu adalah curah pendapat melalui daring, diskusi. Ya, curah pendapat. Materinya dalam bentuk PPT atau video atau PowerPoint dan video juga, Pak. Lah kalau PowerPoint apa? Di situ kan katanya ada pengertian. Iya. Itu caranya bagaimana kalau curah pendapat itu? Nah, kita minta dulu pendapat siswanya, Pak, sebelum kita jelaskan. Menurut pandangan Ananda, apa itu motivasi gitu, Pak? Jadi kan minta pendapatnya dulu, dia mencurahkan menurut pandangan dia. Tadi apa motivasi pengertian apalagi? Pengertian kemudian jenis-jenis motivasi. Jadi semua dalam bentuk itu ya tanya jawab gitu ya. Ditanyakan dulu, tahu nggak sebab-sebabnya apa? Kurang gitu. Gimana, Pak? Saya ingin cross check terhadap metode yang Anda gunakan gitu loh. Iya, Pak. Kalau PPT itu misalnya Anda langsung dalam bentuk tanya jawab mungkin oke ya, tapi kalau misalnya Anda menjelaskan dalam bentuk PPT misalnya pengertian ini begini, menurut ini begini, kesimpulannya begini. Sebab-sebab kurangnya motivasi atau sebab-sebab kurangnya motivasi itu ini. Nah, pakai gitu nggak? Pak dijelaskan tuh apa langsung tanya jawab? Jelaskan dulu, Pak, kan menampilkan video dulu supaya terbuka wawasannya, baru diberikan materi. Setelah materi baru adanya curah pendapat setelah materi tersebut. Nah, maksud saya begini, kalau materi itu diberikan misalnya dalam bentuk penjelasan, ya, dari PPT itu perlu penjelasan nggak itu? Perlu, sedikit-sedikit. Dalam PowerPoint. Nah, makanya itu mungkin metodenya itu bisa ditambah ceramah, tanya jawab gitu. Dia tambah ceramahnya itu. Oh, ceramah ya, Pak. Iya. Iya kan misalnya saya tanya PPT-nya ya apakah langsung definisinya siapa tahu apa begitu atau mungkin setelah ditanya kemudian ada penjelasan lebih lanjut. Ya, kalau itu misalnya perlu, lah itu perlu ditambahkan metodenya. Oh iya, Pak. Paham maksud saya? Paham, Pak. Nah, oke. Berarti kalau Anda muridnya hanya 2 tidak pernah ada ini, Mbak. Pembelajaran klasikalnya ya ada ya? Pernah, Pak, kita laksanakan walaupun 2 orang. Nah, kalau misalnya ini
Ini bimbingan klasikalnya ya cuma 2 orang itu. Oh, ini kemarin udah masukannya dari dosen Pamong, Pak. Masukannya seperti ini, kita gabungkan aja kelas 7 sampai kelas 9 untuk bimbingan klasikal katanya. Karena kan Gitu. kurang siswa katanya. Kemarin katanya seperti itu setelah izin dari dosen Pamong, Pak. Ya, oke. Oke. Lampiran-lampiran sudah lengkap ya? Udah, Pak. Oke. Saya kira untuk bimbingan klasikal oke ya. Ganti untuk bimbingan kelompok, Mbak. Bimbingan kelompok, Pak. Ya, RPL bimbingan kelompok. Ya. Ini Pak bimbingan kelompok. Oke, bimbingan kelompok, layanan dasar, belajar. Topiknya apa, Mbak? Topiknya itu adalah hari gini masih malas belajar. Enggak lah ya. Karena Ayo. Ini milenial banget. ya, SMP itu butuh seperti itu. Oke, dalam bimbingan kelompok itu topik atau temanya itu kan biasanya ada 2 macam ya. Apa saja Mbak itu, Mbak? Topik saya menggunakan topik tugas, Pak. Topik tugas. Iya. Yang lainnya itu topik apa? Topik bebas. Ya, ada Dan topik bimbingan kelompok tugas, ada 2 ada topik bebas. Iya. Tahu apa perbedaannya itu, Mbak? Tahu, Pak. Kalau topiknya tugas itu langsung dari pemimpin kelompok atau guru BK-nya. Kalau topiknya bebas itu datangnya dari anggota kelompok, baru dipilih dari topik yang muncul itu mana yang paling hangat kita bahas. Ya, pinter. Saya sudah nggak bisa bertanya. Oke, berapa anggota kelompoknya ini? Anggota kelompoknya 5 orang, Pak. 5 orang? Ya. Oke, 5 orang. Itu diambilkan dalam satu kelas atau ini kelas yang lain? Oh, ini diambil kelas 9, Pak. Oke, kelas 9. Ya. Oke. Pernah mempraktekkan bimbing? Oh, pernah, Pak, tapi tahun yang lalu bukan tahun sekarang, tahun sebelum pandemi. Awal-awal pernah Pak, tahun 2015 pernah, 2016 pernah juga sekali. Coba bisa memperagakan bagaimana pada tahap pembentukan Anda dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Tahap pembentukan mulai dari tahap awal ya, Pak? Ya. Baik, mulai dari tahap awal ya, Pak ya? Ya. Baik Ananda, selamat datang di ruangan ini. Kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Baiklah Ananda, sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang pengertian bimbingan kelompok itu apa aja topiknya bebas tugas itu apa. Nah untuk sekarang sebelum kita lanjut, marilah kita dulu berdoa untuk mempelancarkan kegiatan ini. Kita berdoa, diminta salah satunya untuk memimpin doa. Setelah berdoa, baru kita itu setelah berdoa baru sampaikan Mbak Nanda sebelum kita lanjutkan kegiatan kita ini, karena kita semuanya sudah saling mengenal. Nah, bagaimana kalau kita melakukan permainan rangkaian nama? Nama kita ganti dengan nama buah-buahan. Jadi bagi ada yang tahu namanya diganti dengan nama buah atau maksud atau bermiliki makna, bisa boleh. Contohnya, Ibu perkenalkan nama Ibu Nova itu
manggis, kenapa manggis walaupun hitam tapi hatinya putih seperti manggis. Nah, seperti itu dilakukan oleh anggota kelompok. Nah, setelah itu terbentuk, kemudian permainan akan nama, kita kembali lagi. Nah, baiklah Ananda sudah siap untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kemudian menjelaskan pengertiannya, tujuannya, fungsinya, dan azas, langkah-langkah dan serta tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok nantinya kita tidak boleh memberikan pendapat yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Begitu, setelah kita tanyakan kesiapannya kepada anggota kelompok, nah kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Bagaimanakah Ananda? Apakah bisa dilanjutkan? Jika katanya sudah bisa, sudah paham dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jika sudah katanya, kita lanjut pada tahap topik. Apa topiknya tadi? Nah, kalau kita bahas hari ini masih malas belajar, enggak lah yo. Nah, setelah topik itu ditetapkan, nah, memberikan sebuah video tentang video berkaitan malas, atau kita langsung bahas dari anggota kelompok itu apa itu malas, nah, kenapa siswa menjadi malas, apa faktor penyebabnya malas itu, apa dampaknya. Nah, kita bahas semuanya sampai terakhir nanti kita mengetahui apa itu tips mencegah malas belajar. Nah, setelah proses itu terjadi, kita ingatkan lagi di sini bimbingan kelompok kita harus menyampaikannya secara sukarela dan terbuka. Kalau tidak terbuka dan tidak sukarela Ananda, maka kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Itu diingatkan kembali tentang asasnya. Nah, setelah berlanjut sampai terakhir nanti siswa itu mengetahui apa tips atau cara-cara mencegah dari malas. Nah, kita tanya lagi, nah dari kegiatan bimbingan kelompok tadi, nah apa pemahaman baru yang Anda dapat? Kita tanya kepada mereka. Dan kita berikan sebuah kepuasannya, konselinya atau evaluasinya. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah paham, kemudian kita menutup. Jika ada dari antara teman-teman anggota kelompok yang hadir hari ini yang merasakan kurang atau butuh layanan berikutnya, nah boleh kita lanjutkan. Misalkan ada satu orang yang memiliki masalah pribadi atau gimana, boleh kita lanjutkan nanti ya di pertemuan berikutnya. Itu layanan konseling individu jika ada dari anggota kelompok. Itu selanjutnya. Setelah itu baru kita tutup kegiatan ini. Setelah kita mendapatkan kesimpulannya, kita tutup. Kita akhiri dengan ice breaking nanti jika ada waktu. Kemudian kita mengucapkan doa setelah berakhirnya kegiatan ini dan salam Pak. Oke. Itu seperti itu yang sudah bagus Mbak, sudah cukup bagus. Dalam melaksanakan bimbingan kelompok itu kadang-kadang kan tidak selamanya berjalan mulus. Ya. Misalnya kadang-kadang kan di pengalaman real ya, misalnya mungkin kalau kelasnya sedikit tidak banyak persoalannya, tapi kalau misalnya kelasnya itu jumlahnya atau kelompoknya itu jumlahnya besar, ya, misalnya sekitar 10 orang atau 12 orang ya, sangat memungkinkan sekali itu ada anggota-anggota kelompok yang ini saling berseberangan. Pokoknya kalau dia masuk, saya nggak masuk. Nah, kalau kedua-duanya itu ada yang bermusan masuk dalam satu kelompok, itu nanti kan dalam kelompok itu biasanya nanti tidak sehat. Ya. Ada juga permasalahan misalnya begini, ada anggota kelompok yang kecewa ya, sebelumnya mungkin kecewa dengan pimpinan kelompok ya. Nah, karena dia berani maka di situ akan mengganggu, ya. menjegal mungkin pimpinan kelompok yang mau mengpandang. Nah, di situ itu kemungkinan juga bisa terjadi. Ada juga yang mendominasi dalam pembicaraan. Ada juga yang berperan seperti orang sebagai penolong tapi sebenarnya menjerumuskan. Nah, Mbak Novaria ya, jadi misalnya kalau Anda ada anak yang dalam kelompok itu atau anggota kelompok yang dalam
proses bimbingan kelompok itu misalnya mendominasi pembicaraan. Bagaimana pimpinan kelompok menyusun strategi atau mengatasi hal tersebut supaya anak tersebut tidak berperilaku demikian. Nah, kira-kira strategi yang disampaikan apa? Baik, tadi kan pada langkah awal kita ingat lagi ya kepada anggota kelompoknya. Tadi di langkah awal anggota kelompok itu bagi yang ingin berpendapat, yang mengomentari atau berpendapat itu harus mengangkat tangan dulu. Nah, setelah angkat tangan, setelah dipersilahkan oleh pemimpin kelompok, baru kita menyampaikan pendapat-pendapatnya itu. Dalam kutip 2, pendapatnya itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Nah, jika dia terusan si A tersebut yang mengangkat tangan, nah kita sebagai pemimpin kelompok kita harus memberikan semangat kepada anggota lain. Ayo yang lain, coba ibu tahu yakin semua pasti memiliki pendapat tapi masih malu. Nah coba berani sedikit-sedikit angkat tangannya dan diungkapkan pendapat itu. Nah, itu Pak. Itu menurut saya Pak. Oke. Saya kira itu bisa, tapi ada trik lain Mbak ya. Misalnya mendominasi itu kan biasanya kan dia banyak bicara tapi isinya sedikit gitu loh. Ya, tahu maksud saya. Nah, itu biasanya nanti pimpinan kelompok harus ini tolong dikemukakan poin-poinnya saja dan nanti juga memberikan kesempatan kepada anggota lain. Nah, sehingga dia tidak terus berbicara. Nah, itu. Jadi maksudnya kalau itu yang dikembang tadi kan tata cara ya. Jadi sebelum kita masuk dalam inti ya itu biasanya bagaimana cara kita melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, cara melaksanakan bimbingan kelompok itu nanti sangat tergantung dari teknik yang Anda rencanakan ya. Tapi kalau tekniknya sosiodrama kan tidak seperti itu. Tekniknya psikodrama ya tidak bisa ya. Jadi kalau tekniknya sosiodrama berarti kita ngatur peran dulu, nanti berperan. Ada yang berperan sebagai sebagai pemain ya, pemain ini penokoh ya, tokoh ini. Ada yang berperan sebagai penonton. Adalah semua itu setelah diperankan, dipentaskan, baru dilanjutkan untuk diskusi. Biasanya begitu. Jadi itu dalam hal tadi itu sangat bagaimana cara kita melaksanakan bimbingan kelompok itu sangat tergantung dari teknik atau ya teknik yang digunakan di dalam bimbingan kelompok tersebut. Jadi itu nanti yang perlu dipahami. Ya seperti kursi kosong ya Pak ya. Misalkan orang itu takut minta maaf, nah kita ajarkan kursi kosong tersebut ya Pak ya, membayangkan gitu ya Pak. Ya termasuk itu. Nah yang penting bagaimana dinamika di dalam kelompok itu bisa berjalan secara efektif. Ya. Karena di dalam bimbingan kelompok maupun konseling kelompok itu bukan hanya semata-mata pemahaman terhadap materi ya, terhadap materi yang disampaikan, tetapi di situ sebenarnya ada tujuan samping yang lebih utama yaitu dinamika kelompok itu sendiri, yaitu berani mengemukakan pendapat, bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menghargai atau bisa beretika di dalam berkomunikasi, disiplin dan seterusnya. Di situ jadi di situ ada edukasi yang sangat luas. Hanya mungkin dikemas dalam bentuk itu tema-tema tersebut. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan untuk konselingnya, Mbak. Konseling individu. Konseling individu. Ya, Mbak. Salah lagi jadi. Konseling. Tunggu sebentar ya Pak, ini udah dibuka tapi nggak tahu yang mananya. Ini udah kelompok, udah. Ini udah kelihatan Pak? Belum.
Ini udah kelihatan, Pak? Sudah. Udah khusus individu Oke. bacanya, Pak? Oke, pengentasan gejala yang nampak apa, Mbak? Nah, gejala yang nampak itu di mana klien mengalami masalah yang berkaitan dengan sekolah lanjutan, sekolah SMP ini, karena dipengaruhi oleh permasalahan perekonomian keluarga. Kadang-kala dia yang jarang masuk kelas itu, absen itu, dia membantu ibunya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian akar persoalannya apa itu di situ sebenarnya? Akar masalahnya? Akar persoalannya itu adalah perekonomian keluarga. Karena keluarganya ini dia juga habis broken home. Nah, keluarganya adalah keluarga yang menengah ke bawah, sosial yang rendah itu. Kemudian kakaknya yang sedang sekolah itu berhenti tengah jalan karena perekonomian keluarga tidak mencukupi uang untuk kuliahnya. Kemudian, nah sekarang ini dia masih kelas SMP, kelas 3 SMP. Jadi dia bercerita, kalau ada uang, Bu, saya akan lanjut sekolah, saya begitu. Tapi kalau tidak ada uang, mungkin saya nunggu kerja. Jadi dia masih bingung, keinginannya untuk sekolah ada, tapi masih bingung dengan keadaan perekonomian keluarga. Oke, itu sebenarnya persoalannya itu kebingungan, ya. Kebingungan untuk melanjutkan studi ya. Iya, dia menilai dirinya. Nah, akar masalahnya kan di situ. Jadi ada kebingungan, keraguan-raguan atau kebimbangan dalam keputusan untuk melanjutkan studi atau melanjutkan sekolah kan gitu. Iya, Pak. Kalau ekonomi itu penyebabnya, atau mungkin dia merasa malu atau sebenarnya tidak malu ya, dia hanya bingung tuh itu. Iya. Bingung, tidak berani melanjutkan sekolah begitu. Iya kan? Ya. Nah, kalau begitu, itu akar masalahnya sebenarnya di situ. Kalau ekonomi itu termasuk penyebab. Iya kan? Iya. Nah, ekonomi itu penyebabnya. Sehingga itu akar persoalannya ya, atau kebingungan atau tidak bisa mengambil keputusan untuk bisa melanjutkan sekolah atau meneruskan sekolah, kan gitu. Ya. Nah, baru dari salah satu nanti kalau didalami ternyata seharusnya ada faktor ekonomi, ya kan? Ya, Pak. Ada faktor ekonomi. Setelah itu kan nanti bisa dalam konseling itu bagaimana supaya dia bisa bangkit semangatnya untuk sekolah ya, Ya. Dengan keterbatasan tersebut, Ya. kan gitu, dengan keterbatasan tersebut. Nah, kemudian ada metode pendekatannya, Mbak? Ada. Saya menggunakan pendekatan rasional multibehavioral dengan teknik kognitif, di mana kita itu mengubah pemikiran klien yang irasional tadi menjadi rasional. Karena pemikiran yang irasionalnya di mana, Mbak itu? Pemikiran rasionalnya, dia kan orang yang latar belakang sosial rendah itu pasti susah dalam melanjutkan studi dan mendapatkan pekerjaan yang mapan. Jadi seperti itu kan. Saya kan orang yang susah, keluarga yang susah, mungkin susah untuk mendapatkan sekolah lanjutan, biaya saja susah. Oke. Jadi irasionalnya itu cara pandangnya itu. Jadi dia pasti tidak akan bisa dia semacam memvonis dirinya sendiri bahwa saya sudah berpandangan pesimis, tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Ya. Nah, misalnya jadi berpandangan pesimis itu yang dirubah itu cara pandangnya itu, ya. Yang dirubah cara pandangnya itu, sehingga bagaimana merubahnya ya mungkin dengan kalau supaya dia karena faktor ekonomi kan bisa bisa bekerja sampingan misalnya ya. Yeah. Atau apalah
Itu mungkin itu salah satu solusi-solusi yang mungkin digunakan di dalam konseling tersebut. Oke. Nah, jadi kalau menggunakan brief counseling itu mungkin itu lebih tepat, jadi langsung solusinya apa gitu. Tapi kalau di sini Anda menggunakan itu REBT ya mungkin termasuk nanti berbicara tentang penyebab-penyebab juga ya. Sebabnya satu keluarga, nah, baru dalam dirinya itu masih ada potensi untuk bisa dikembangkan, terutama cara berpikirnya atau tidak. Ya. Disitulah kalau sudah bisa rasional, saya kira nanti akan bisa ya semua persoalan kan ada jalan keluarnya. Ya. Kecuali mungkin kalau tua itu katanya itu suatu penyakit yang tidak bisa Oke, mungkin itu untuk saya. Oke, saya kira dari saya cukup, barangkali Pak Ismail mau menambahkan dipersilakan. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Layanan bimbingan kelompok coba dibuka. Bimbingan kelompok, Pak. Ya. Ya. Tunggu Pak, tunggu sebentar ya Pak. Kembali lagi deh Pak. Udah kelihatan Pak? Belum. Belum kelihatan ya. Udah kelihatan Pak? Ya, udah. Ya Pak. Topiknya tadi apa topiknya? Topiknya hari gini masih malas belajar. Enggak lah ya. Soalnya anak tulis. Latar belakang dari topik itu dari mana? Dari identifikasi masalah dari observasi dan penyampaian dari guru dan wali kelasnya, karena anak sudah sedikit malas juga belajar gitu Pak. Ya. Komponen-komponen dalam RPA ada 5 yang disampaikan Pak Bambang tadi sudah terpenuhi ya. Ada tujuan, ada materi, ada ya pokoknya sudah terpenuhi semua itu ya. Ya, metode udah, media udah. Apakah dalam menyusun RPL ini sudah menunjukkan perancangan pembelajaran inovatif? Sudah Pak. Sudah. Contohnya di mana itu? Nah itu ternyata pada tujuan umum khusus ini, karena kan melihat membangun diri itu termasuk AM4 efektifnya. Tadi dapat menilai penyebab masalah malas belajar itu 5. Peserta didik dapat memecahkan dampak dari malas belajar itu A5. Kemudian dapat menggunakan tips mengatasi rasa malas belajar itu psikomotornya P4. Oke, betul. Sudah. Kemudian dari tujuan itu dituangkan dalam materi-materi yang disampaikan ya. Iya, Pak. Menurut Anda materi keempat itu bisakah untuk mencapai tujuan yang sudah ajukan? Bisa Pak. Ya bisa. Ya, terpenuhi ya. Terpenuhi Pak. Tips mencegah malas belajar antara lain apa coba Anda bisa tahu? Gimana Pak? Tip untuk mencegah malas belajar. Oh itu yang pertama itu tipsnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui tujuannya dulu. Iya. Nah, ciptakan suasana belajar yang nyaman dulu. Kalau kita sudah nyaman dengan lingkungan belajar kita, baik di rumah ataupun sekolah, pasti kita sudah mulai merasa senang dengan lingkungan. Kemudian berikan istirahat. Nah, jangan terlalu, apalagi anak SMP sekarang itu kan sudah doyan dengan HP. Jangan terlalu lama, berikan waktu istirahat untuk tubuh kita. Kemudian kenali juga gaya belajar kita. Gaya belajar kita itu apakah nantinya visual, kinestetik, atau audio. Jadi, kemudian berikan pujian jika dia sudah mulai berubah atau
anak sudah mengumpulkan tugas kepada guru, misalkan sudah meningkat nilainya, berikan pujian. Ya, berarti sudah bisa menjawab target yang diperoleh ya. Kemudian medianya berarti metodenya apa metodenya? Metodenya tanya jawab dalam bentuk daring dan diskusi. Sasarannya itu berapa orang? 5 orang, Pak. 5 orang. Ya. 5 orang pakai kelas juga berarti. Iya. 5 orang di kelasnya kan. Loh, katanya hanya 2 tadi. Yang 2 itu kelas 8, Pak. Kelas 8 2 orang. 8. Ya. Kelas 7-nya ada 5 orang, kelas 2-nya 2 orang, kelas 3-nya 5 orang. Cara menentukan sasaran bagaimana? Cara menentukan sasaran bimbing kelompok itu ada dalam komputer yang kategori malas belajar ini 4 orang, 2 orang lagi itu malas belajarnya masih bisa lah gitu. Jadi tidak semuanya yang malas belajar dalam bimbing kelompok. Kalau semuanya malas belajar dalam bimbing kelompok, tentunya nanti bisa konseling kelompok karena masalahnya sama. Jadi dalam bimbing kelompok ini ada 3 orang yang malas belajar, 2 orang lagi tidak. Bagi mereka yang rajin ikut mengikuti sasaran bimbingan kelompok. Apa boleh orang yang memiliki orang yang rajin itu di sasaran Mohon maaf Pak, kurang jelas Pak. Ini ya. Apa bisa dijadikan sasaran bagi mereka yang rajin? Bisa Pak, sebagai penumbuh penyemangat bagi teman-teman yang anggota kelompok yang malas jadi Pak, sebagai modalnya. Betul, nggak boleh ya, betul ya. Maksud saya kan ingin mengklirkan saudara kok ya. Kalau Google Meet itu media kalah. Bagaimana Pak? Laptop media HP yang Google Meet itu alat apa? Media, coba media itu apa? Kalau medianya, kalau bimbingan kelompok yang menggunakan video. Nah itu, kok nggak ada itu gitu? Itu masuk pada alatnya Pak. Video, media. Benar itu, medianya video, oke, ya. Terus laptop, HP, ya. Media itu alat bantu ya, alat bantu untuk menyampaikan. Sumbernya materi dari sumber-sumber yang ini. Sumbernya saya lihat sumbernya. Bising-bising, halo. Halo Pak. Ya, sumbernya coba disampaikan. Sumbernya dari internet. Dari buku nggak ada? Tidak ada Pak. Evaluasi proses, Bu. Evaluasi. Sampaikan. Ini Pak, evaluasi proses. Apa yang dilakukan? Evaluasi proses dilakukan oleh guru PK atau pemimpin kelompok mengenai proses yang terjadinya kegiatan bimbingan kelompok. Pertama, guru PK terlibat dalam menentukan antusiasme peserta dalam mengikuti kelompok. Kedua, membangun dinamika kelompok. Yang ketiga itu memberikan penguatan kepada peserta didik membuat langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu evaluasi
proses, sedangkan evaluasi hasilnya mengajukan pertanyaan untuk mengungkapkan pengalaman anggota kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok, mengamati perubahan perilaku anggota kelompok setelah layanan bimbingan kelompok. Yang ketiga, anggota kelompok mengisi instrumen penilaian dari guru BK atau konselor dari pemimpin kelompok tadi. Adakah tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjutnya itu adalah membahas pertemuan lanjutan dengan anggota kelompok atau merencanakan layanan konseling kelompok jika diperlukan. Kalau berhasil berarti diadakan layanan. Kalau misalnya tidak berhasil, bagaimana Pak? Kalau tidak berhasil dalam pencapaian tujuan yang dilakukan bimbingan kelompok ini, layanan lain yang mungkin layanan individual atau bimbingan lain, tambahan. Oh, iya, apa Pak. itu yang tepat apa? Kalau yang tepat bisa konseling individu. Ya, konseling individu. Ya, kalau memang ya. Oke. Ada refleksi di dalam bimbingan kelompok itu? Apa Pak? Refleksi. Oh, refleksi ada. Dalam pengakhiran itu biasanya ya. Iya. Sampai refleksi. Saudara menjadi pimpinan kelompok ya? Iya, kelompok. Pimpinan kelompoknya guru ya, bukan siswa ya, Anda ya? Ada Pak. Iya. Tadi konseling klasikal sudah terpenuhi semua. Sudah terpenuhi ya. Iya Pak. Yang ditampilkan Pak. Penuh ya. Ini pembelajaran ya. Iya Pak. Yang saya dengarkan ini nggak kelihatan ya. Ditampilkan Pak bimbingan klasikalnya susah. Mereka aja tujuannya, sudah memenuhi, oke, kan gitu. Kalau yang PPPK di dalam pendidikan karakter ya, pengembangan karakter ada atau pembukaan atau pengakhiran yang PPPK. Bagian ini apa, tunjukkan juga dulu. Nah ini PMP kelompok tapi setelah itu silakan video mengajak PMP kelompok mengajak anggota kelompok untuk menganalisis dan merefleksikan video tayangan. Pertanyaannya, coba siapa di antara kalian yang masih malas dalam belajar? Kemudian PMP kelompok mengajak anggota kelompok, ayo siapa yang berani menceritakan secara singkat contoh malas belajar itu seperti apa? Kemudian PMP kelompok mengulang kembali kepada anggota kelompok menceritakan dan mencegah terjadinya permasalahan. Kemudian memotivasi anggota kelompok untuk saling mengungkapkan diri secara terbuka dan sukarela. Kemudian kegiatan jadinya. Pendidikan karakter yang bernasionalisme di dalam ada kira-kira nggak ada? Ada Pak, ini mengenai merefleksi video kan dia berpikir. Isinya apa itu? PPK mengajak akal menganalisis dan isi refleksinya Pak. Yang karakter apa namanya itu nasionalis. Karakter itu kan ada berapa itu? Ada 6 ya. Contohnya karakter itu ada nasionalis ya. Kemudian gotong royong, integritas, yaitu nasionalis. Ya. Renaman goin, dari mandiri ada mandirinya. Itu kan PPK, dari pengembangan pendidikan karakter itu di situ.
biasanya bisa terintegrasi pada inti bisa akhir bisa. Tergantung yang nasionalis tidak ada ya, rata-rata nggak ada nasionalisnya. Misalnya nasionalis itu misalnya daerah misalnya itu termasuk nasionalis. Nggak ada ya, tak lihat di ice breakingnya apa itu maksudnya? Ice breakingnya cuma menggunakan permainan marina Pak. Permainan itu marina menari di atas menara itu Pak. Kemudian rangkaian nama di awal satu lagi. Di awal satu ya? Ya rangkaian Dalam nama. penutupan? Kalau penutupan ada, kalau ada waktu kita sebagai hiburan kita katakan tuh lagunya marina menari di atas menara. Oh gitu ya. Ya. Itu termasuk lagu-lagu Padang kah? Lagu-lagu apa itu? Daerah, lagu daerah atau bukan? Daerah. Daerah ya. Kalau lagu daerah termasuk nasionalis. Nasionalisme itu termasuk bukan karakter gitu loh. Ya, ya masuk itu. Masuk PPK, pendidikan karakter. Muridnya Pak Pra itu udah pinter ya Pak. Pinter. Lincah gitu ya, ya nanti sukses ini yang dibanding yang lain lebih luwih apik. Novaria bagus ya, mencerminkan dosennya yang profesor yang baik, ya kan. Termasuk Pak Pra itu kan yang terkenal. Anda juga nanti bisa terkenal kan begitu ya. Amin. Tapi cuman dua ya Pak Babang. Tapi ada itu ada lagi. Mudah-mudahan nanti punya banyak, bisa mengembangkan, bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya, dengan murid yang banyak. Itu kan sama dengan dakwah itu ya, sama dengan apa namanya itu, memberikan nilai-nilai agama yang baik, ya, termasuk tolabul apa namanya amal jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, termasuk tidak akan terputus walaupun sudah meninggal. Oke, gitu. Saya kira cukup dari saya. Selamat, salam sehat untuk Anda, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Semoga sehat juga Bapak di sana. Salam dari tanah Minang. Amin ya. Oke, terima kasih pada Pak Ismail, juga pada Saudara Novaria Susanti ya. Oke. Terima kasih dan saya kira cukup. Mudah-mudahan untuk berikutnya tidak ada atau berjalan dengan lancar ya, tidak ada hambatan yang berarti dan disiapkan supaya nanti bisa lulus, terutama untuk UP-nya Mbak, untuk ujian pengetahuan ya. Nah, itu. Tapi mungkin disiapkan Pak, mungkin harus wajib dulu. Artinya misalnya tugas-tugas harus disampaikan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, gitu. Itu perlu. Ya, soalnya ini ada yang mundur ini gara-gara stres, ini ada ini yang PGSI tadi. Jurusan apa itu Pak? Masalah IT nggak mampu apa gimana nggak tahu, pokoknya itu stres ini. Udah mengundurkan diri, dirayu-rayu nggak bisa. Itu untuk masuk nanti Univad rugi namanya, tidak baik nanti. Maka harus dirayu-rayu. Oke, cukup ya Pak Ismail ya. Cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih pada Saudari Novaria Susanti dan kami selaku pendamping mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan lancar. Dan saya kira kami akhiri sekian dulu dan selamat buat Mbak Novaria Susanti. Kurang lebihnya mohon maaf dan Mbak Novia bisa leave dari ruangan ini. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video ujian komprehensif saya.
Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang akan menempuh PPG tahun berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.